Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Wa qala dan berkata niswatun wanita-wanita fil madinati di kota. Mereka mengatakan Imratul Aziz, istrinya sang menteri Al-Aziz, turawidu, dia telah menggoda fataha budaknya, an nafsihi, dari dirinya, maksudnya untuk mendapatkan dirinya. Qad saghafaha hubba, sungguh telah memasukinya hubba, kecintaan, memasuk ke dalam hatinya. Qad saghafaha, sungguh telah masuk di dalam hatinya hubba, kecintaan. Inna, sesungguhnya kami lanaroha, sungguh memandangnya atau menganggapnya fi dhalalim mubin, di dalam kesesatan yang jelas. Falamma sami'at, ketika dia mendengar bimakrihinna, dengan tipu daya mereka, dengan cercaan-cercaan mereka atau dengan tipu daya mereka. Falamma sami'at, ketika dia telah mendengar, istrinya menteri itu Zulaikha, bimakrihinna, dengan tipu daya mereka, arsalat, maka dia mengirimkan ilaihinna, kepada wanita-wanita tersebut, mengirimkan utusan untuk mengundang wanita-wanita tersebut, maksudnya begitu. Wa'adadat, dan dia menyediakan lahuna, bagi mereka, muttakaan, tempat-tempat duduk yang muttakaan, tempat-tempat bersandaran. Wa'adat, dan dia memberikan kula wahidatin, setiap masing-masing wanita, minhunna, dari wanita-wanita tersebut, sikina, sebuah pisau. Waqala, dan dia mengatakan kepada Yusuf, ukhruj, keluarlah kamu, alaihinna, kepada wanita-wanita tersebut. Falamma ra'ainahu, ketika wanita-wanita itu melihat Yusuf, akbarnahu, maka mereka kagum dengan Yusuf. Wa qata'na, dan mereka telah memotongi aydiyahunna, tangan-tangan mereka sendiri karena tidak terasa. Wa qulna, dan mereka mengatakan, hasya lillah, maha suci Allah, ma hadza basyara, ini bukanlah manusia, in hadza, tidaklah ini Yusuf ini, illa malakun karim, kecuali malaikat yang mulia. Qalat, wanita, maka istri Al-Aziz mengatakan, qalat, istri Al-Aziz mengatakan, Zulaikha, fadalikunna, maka itulah fadalikunna, maka itulah alladzi, orang, lumtunnani, yang kamu telah mencela aku, fihi, di dalam mencintainya. Faqad walaqad rawatuhu, dan sungguh aku telah menggodanya an nafsihi, untuk mendapatkan dirinya. Fastaqsam, maka dia menjaga dirinya, menolak maksudnya. Wa illam yaf'al, bila dia tidak mau berbuat, ma'amuru, perkara yang aku menyuruhnya, layusananya, sungguh pasti dia akan dipenjara. Walayakunan, dan pasti dia akan menjadi minas saghirin, termasuk orang-orang yang hina. Qala, Yusuf mengatakan, Rabbi, hai Tuhanku, asisnu, penjara, ahabu, adalah lebih menyenangkan, ilayya, kepada aku, mimma, dari perkara-perkara, yad'unani, yang wanita-wanita itu mengajak aku, ilaihi, kepadanya. Wa ila tasrib, bila engkau tidak menghindarkan ani, dari aku, kaidahuna, tipu daya mereka, asbu, maka aku akan cenderung ilaihinna, kepada mereka. Wa akun, dan jadilah aku minal jahilin, termasuk orang-orang yang bodoh. Fastajaba, maka telah memperkenankan, lahu, kepada Yusuf, Rabbu, Tuhannya, fasarafa, maka Tuhannya telah menghindarkan, anhu, darinya, kaidahunna, tipu daya mereka. Innahu, sesungguhnya Allah,
Huwa dia as-sami' yang maha mendengar, al-alimu yang maha mengetahui. Nah, ini cerita ini Masya Allah, ini pelajaran yang banyak sekali kan. Wa qala nisbatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih. Maka wanita-wanita di kota itu mereka mengatakan, ini istrinya sang menteri menggoda budaknya. Kok bisa-bisanya tahu itu wanita-wanita itu. Jadi ini keanehan wanita itu. Wanita itu cepat sekali membawa berita. Walaupun nggak ada yang ngasih tahu, itu tahu aja namanya wanita itu. Padahal kejadian ini kan di istananya Zulaikha. Kok bisa yang lain-lain yang di luar-luar juga bisa tahu? Maka kamu hati-hati ngomong dengan wanita itu. Nanti mesti dibocorkan tuh rahasia kamu itu kalau ngomong dengan wanita itu. Qad saghafa hubba, sungguh telah masuk dalam lubuk hatinya kecintaan Yusuf itu. Inna lanaraha fi dhalalim mubin, sungguh kami telah menganggap ini istri sang menteri ini dalam kesesatan yang jelas. Orang istrinya menteri kok malah menggoda budaknya, ini betul-betul sesat ini. Betul-betul aneh. Falamma sami'at, ketika istrinya menteri itu mendengar bimakrihinna, dengan tipu daya mereka. Kenapa dikatakan mager ini? Ini kan wanita-wanita ini kan cuman kelihatannya kan cuman hanya mencela saja itu, ngerasani ya. Mengumpat istrinya Al-Aziz itu. Cuman mengumpat saja sebetulnya itu. Yang diceritakan di sini kan begitu kan, cuman mengumpat saja. Tapi Allah mengatakan ketika Zulaikha mendengar tipu daya mereka, dia mengumpat, tidak bertipu daya apa-apa ini wanita-wanita ini. Tipu dayanya apa coba ini? Tapi Allah katakan maker. Maker itu namanya tipu daya. Ini di sini diterjemahkan cercaan. Ini bukan cercaan. Maker itu maknanya tipu daya. Jadi maksudnya ini sebetulnya itu wanita-wanita di kota itu ngomong-ngomong menjelek-menjelekan Zulaikha istri menteri itu, sebetulnya di belakang itu ada maksud gitu loh. Maksudnya apa? Yusuf itu kayak apa tuh sebetulnya itu ya, ganti. Jadi mereka itu ingin tahu juga sebetulnya gitu ya. Maka dikatakan maker ya. Wanita ini kadang-kadang ngomong begini tapi maksudnya bukan begitu gitu, lain lagi maksudnya itu gitu. Maka ketika Zulaikha itu mendengar tipu daya mereka, nah dia paham, oh awas ini ya. Maka dia mengirimkan undangan kepada wanita-wanita itu, wa'adadat lahunna muttaka'a, dan menyediakan tempat-tempat duduk yang ada bersandar, yang ada sandarannya yang enak untuk mereka. Wa'adat kulla wahidatin minhunna sikina, dan dia memberikan setiap orang dari wanita itu sebuah pisau. Dan dikasih makanan, maksudnya dikasih makanan yang bisa untuk itu, pisau itu bisa untuk mengiris makanan itu. Tapi di tengah-tengah mereka itu sedang asik mengirisi makanan, tiba-tiba Zulaikha mengeluarkan qalatu khuruj alaihinna. Zulaikha mengatakan, keluarlah hai Yusuf atas wanita-wanita itu. Falamma ra'ainahu, ketika wanita-wanita itu melihat Yusuf, akbarnahu, maka mereka kagum dengannya, wa qatta'na aydiyahunna, dan mereka memotong tangan-tangan mereka sendiri. Nggak terasa ya. Jadi orang itu kalau kagum itu sampai kayak begitu, bagaimana ini tampannya Nabi Yusuf nggak bisa dibayangkan ya. Sampai orang mengiris tangannya pun nggak terasa ya. Dan kamu semua kalau masuk surga nanti akan jadi seperti Nabi Yusuf semua ya. Kalau kamu mau cari Nabi Yusuf sekarang nggak ada sudah ya.
Tapi kamu bisa jadi seperti Nabi Yusuf kalau kamu taat kepada Allah, masuk surga Allah. Ya. Wa qulna hasya lillah ma hadza bashara, saking mereka ini terkejutnya, mereka mengatakan hasya lillah, maha suci Allah, ini bukan manusia, ini malaikat ini. Ya, saking kagumnya mereka. Maka setelah wanita-wanita itu melihat Yusuf, mereka kagum, maka Zulaikha menampakkan keasliannya. Ya. Jadi wanita itu kalau sama-sama wanita itu ngaku aja apa isinya hatinya itu. Qalat fadhalikunna alladzi lumtunnani fi. Maka Zulaikha mengatakan, itulah yang kamu mencaci maki saya karena cinta kepadanya. Walaqad rawattu an nafsi fasta'sam. Sungguh aku telah menggodanya untuk mendapatkan dirinya, tapi dia telah menjaga dirinya. Dia telah menolak. Tetapi wa illam yaf'al ma amuruhu la yusananna wa la yakuna minas saghirin. Kalau dia tidak mau berbuat apa yang saya perintahkan, pasti dia akan dipenjarakan dan akan menjadi orang-orang yang hina. Allah. Jadi wanita ini kadang-kadang kelihatannya lembut tapi kejam sekali. Kejam sekali. Kalau nggak dituruti, dipenjarakan orang itu. Nah, ini pelajaran-pelajaran. Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tetapi Nabi Yusuf menghadapi ancaman ini, beliau kembali kepada Allah. Hai Tuhanku, penjara lebih menyenangkan kepada aku daripada ajaan-ajaan wanita itu. Wa ila tasrif aini kadaitahunna, bila engkau tidak hindarkan dari aku tipu daya mereka, maka aku akan cenderung kepada mereka dan aku akan menjadi orang yang jahil. Fastajaba lahu rabbuh. Maka Tuhan Yusuf telah memperkenankan doanya Yusuf. Fasarafa anhu kaidahun. Maka dia telah menghindarkan dari Yusuf tipu daya mereka. Sesungguhnya dia ini adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah. Thumma badalahu min ba'di ma ra'awul ayat la yasunannahu hatta hin. Thumma bada, kemudian timbul pemikiran lahum bagi mereka. Min ba'di ma ra'awul ayat, setelah mereka melihat tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebenaran Nabi Yusuf. Karena ada bayi yang membela Nabi Yusuf. Layasunannahu, pasti dia akan memenjarakan Yusuf hatta hin, sampai suatu waktu. Tapi setelah menteri itu tahu ya, bahwa Yusuf itu benar ya, bahkan wanita-wanita pun juga sudah tahu bahwa memang istrinya menteri itu yang salah ya. Tapi menteri itu kemudian punya pandangan lain ya. Ini Yusuf ini harus dipenjara, katanya menteri itu, demi stabilitas nasional ya, supaya nggak geger ini negara, banyak kusak-kusuk, terjadi keresahan ya. Sudah dipenjara saja Yusuf ini. Jadi justru setelah menteri itu tahu bahwa Yusuf ini benar, malah Yusuf dipenjara ya. Jadi itulah pemikiran orang ahli politik sejak zaman dulu. Sejak zaman, kan kamu kalau melihat orang di penjara, jangan kamu mesti menuduh dia salah, belum tentu. Karena memang sifatnya pemerintah itu biasanya begitu itu. Menjara itu bukan hanya karena orang itu salah, tapi memenjarakan itu demi untuk keamanan negaranya, sehingga orang benar pun dipenjara. Nah, ceritanya masih panjang. Kalau kamu renungi nanti masih banyak itu ta'amulat, pemikiran-pemikiran yang diakibatkan oleh cerita-cerita ini. Sehingga kamu akan memahami kehidupan itu lebih baik. Lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu
bisa membuat masalah itu dari segala arah. Nabi Yusuf alaihissalam ini pelajaran buat kita. Nabi Yusuf ini orang yang paling tampan di dunia pada zaman itu. Tapi beliau ini malah senantiasa mendapatkan masalah gara-gara tampannya itu. Sampai Nabi Yusuf itu di mana-mana, itu beliau tutup wajah beliau ini, nggak ditampakkan pada orang. Kalau ada orang datang mengatakan saya ini sebetul-betul cinta dengan Tuhan, maka beliau mengatakan jangan, katanya. Kamu jangan mencintai saya. Kenapa? Saya itu punya pengalaman, setiap dicintai orang jadi masalah, katanya. Saya dulu dicintai ayah saya, akhirnya jadi masalah. Dicintai Zulaikha, masuk penjara. Kamu jangan cinta sama saya, kata Nabi Yusuf. Ini cerita-cerita dalam kitab-kitab tafsir itu. Jadi justru ketampanan Nabi Yusuf malah bikin masalah terus. Yang menyelesaikan masalah-masalah bukanlah ketampanan seseorang, tapi takwanya. Doanya, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna. Doa Nabi Yusuf inilah mendatangkan keselamatan bagi Nabi Yusuf. Bukan ketampanannya, tapi doanya yang menyelamatkan beliau ini. Ini kamu renungi betul. Ini ada nggak orang itu merasa kalau hartanya banyak akan selesai masalah? Berapa banyak orang yang hartanya banyak malah banyak masalah. Gara-gara hartanya banyak, fasilitas banyak, anaknya nakal-nakal, ya. Banyak sekali kejadian yang demikian ini. Jadi asbab-asbab yang kelihatannya menyenangkan, menggembirakan, memudahkan ini, jangan kita tertipu dengan asbab-asbab itu. Ini diantara pelajaran yang mesti kita renungi. Masya Allah. Lihat sikapnya Nabi Yusuf yang harus kita tiru. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Hai Tuhanku, penjara lebih aku cintai daripada ajaan wanita-wanita itu. Ini sikap seorang iman yang sejati itu. Lebih suka menderita, lebih suka di penjara daripada senang-senang tapi maksiat. Kita harus punya sikap seperti itu. Melarat ini taat ning Allah itu lebih baik daripada mudah kaya tapi tidak taat pada Allah. Prinsip orang beriman seperti itu. Dan orang beriman itu selalu mengkhawatirkan keadaan dirinya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Hai Tuhanku, kalau engkau tidak menghindarkan aku dari tipu daya wanita-wanita ini, saya akan cenderung pada wanita-wanita ini. Jadi bila engkau tidak jaga aku, hai Tuhanku, engkau hindarkan aku dari tipu daya wanita-wanita ini, maka saya akan cenderung kepada mereka sehingga aku menjadi orang yang jahil. Ini sikap seorang mukmin ini harus begitu ini semuanya. Tapi ini jangan kita kemudian terlalu berburuk sangka kepada wanita gara-gara ini, ya. Karena Zulaikha ini yang membuat susah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Tapi juga dia akhirnya yang membela Nabi Yusuf. Al-ana hasal haqqu ana rawatuhu an nafsi. Ya.
Justru yang akhirnya membela Nabi Yusuf, menyatakan di depan umum bahwa Yusuf ini suci, bersih, itu juga Zulaikha sendiri. Cuman kita ini memang harus hati-hati gitu. Kita ini harus hati-hati. Ya inilah salah satu masalah dalam kehidupan manusia. Laki-laki digoda wanita, wanita digoda laki-laki. Ini bagian dari ujian Allah kepada manusia yang ada di dunia ini. Ini diceritakan dalam Allah dalam Al-Quran, ini berarti ujian ini akan terus berlalu, akan terus berjalan sampai kiamat. Ya, sikapnya Nabi Yusuf alaihissalam ini yang harus kita pegang betul-betul. Ma'adallah, ya. Senantiasa berlindung kepada Allah dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi Nabi Yusuf dapat masalah-masalah ini di mana? Kamu tahu? Nabi Yusuf dapat masalah-masalah ini ketika jauh dari orang tuanya. Ketika sudah di Mesir, ya, sudah jauh dari saudara-saudaranya, dari orang tuanya, maka beliau ini menghadapi ujian-ujian semacam ini. Maka kamu ini juga begitu, ya. Kalau orang itu sudah jauh dari suasana-suasana sanak famili, keluarga, teman-teman, kadang-kadang dia akan menghadapi masalah-masalah seperti ini. Maka kamu hati-hati. Ya, kalau Nabi Yusuf ini maksum, dijaga oleh Allah. Nah, kalau kita ini bagaimana? Kalau kita menghadapi masalah seperti Nabi Yusuf, kita bagaimana kira-kira? Maka di antara tertib agama, kalau kamu pergi kemana-mana harus berjamaah. Jangan pergi sendiri, orang itu pergi itu berjamaah, supaya menjauhkan diri orang itu dari fitnah-fitnah. Maka ada orang pergi sendirian, maka Nabi mengatakan syaitan, kata Nabi. Ada dua orang pergi, maka Nabi mengatakan dua syaitan, katanya. Ada tiga orang pergi, maka Nabi ya inilah jamaah. Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah. Jadi kalau kamu pergi kemana-mana, hendaknya itu berjamaah. Itu akan menyelamatkan diri kamu dari macam-macam masalah agama dan masalah dunia. Orang sendiri-sendiri, wah itu biasanya itu akan terjadi macam-macam maksiat itu. Apa ya, Van? Anallahu